Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Di video kali ini Bunda Siska akan menceritakan kisah yang bisa kita ambil pelajaran agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi sebelum itu, saya sarankan untuk klik subscribe untuk mendukung Bunda Siska supaya bisa selalu semangat berkarya. Suara roda koper yang diseret terdengar dari pintu masuk kos. Sinta menghentikan sejenak kegiatannya di dapur dan berjalan menuju pintu. Di sana berdiri seorang pemuda dengan wajah cerah dan mata berbinar, memandang sekeliling kos dengan penuh rasa ingin tahu. "Selamat siang, Bu. Ini benar kos Ibu Sinta, kan?" tanya pemuda itu sambil tersenyum. Sinta mengangguk. "Iya, benar. Kamu Farhan, ya? Ayo, masuk." Farhan pun masuk dan mengikuti Sinta, mengamati setiap sudut rumah kos yang sederhana namun bersih dan rapi. Ia merasa sedikit canggung, namun hangat oleh sambutan ramah Sinta. "Kamu bisa tinggal di kamar sebelah sini, ya? Aturannya nggak sulit, yang penting jaga kebersihan dan ketertiban. Kalau ada yang butuh dibantu, nggak usah sungkan. Saya selalu ada di sini," jelas Sinta sambil membuka pintu kamar yang telah disiapkan. Farhan mengangguk berterima kasih, merasa senang telah menemukan tempat tinggal yang nyaman. Seiring waktu, Farhan dan Sinta mulai sering berinteraksi. Farhan adalah anak yang sopan dan rajin. Sinta sering melihatnya belajar hingga larut malam atau bangun pagi-pagi untuk jogging. Suatu hari, saat Sinta sedang merapikan taman kecil di depan kos, Farhan datang menghampiri dan menawarkan bantuan. "Saya bantu, Bu," katanya sambil tersenyum. "Oh, boleh. Ini kebetulan rumputnya mulai panjang." "Kamu suka berkebun, Farhan?" tanya Sinta penasaran. "Dulu di kampung saya sering bantu ibu di kebun. Rasanya lebih tenang," jawab Farhan. Sambil membersihkan taman, mereka mengobrol tentang banyak hal, dari kehidupan di kampung halaman Farhan hingga rencana masa depannya sebagai mahasiswa. Dari situ, Sinta mulai merasa ada kedekatan yang berbeda dengan Farhan. Meski awalnya hanya seperti seorang ibu dan anak, Sinta mulai menyadari perhatian Farhan yang kecil namun berarti baginya. Pada suatu malam, listrik di kos tiba-tiba padam akibat hujan deras. Farhan melihat penghuni kos lainnya kebingungan, dan Sinta segera mencari lilin di dapur. Farhan mendekatinya, membawa senter dari handphonenya untuk membantu. "Gak usah repot, Bu. Saya bantu cari lilinnya," katanya. "Wah, terima kasih, Farhan." Sinta tersenyum, merasa senang dengan perhatian kecilnya. Setelah lilin dinyalakan, Farhan dan Sinta duduk bersama di ruang tamu, menikmati suasana remang-remang dengan suara hujan yang menenangkan di luar. Dalam keheningan itu, mereka saling bertukar pandang, seakan memahami perasaan masing-masing tanpa kata. Di momen itulah Sinta mulai menyadari ada perasaan berbeda dalam hatinya. Keesokan harinya, Sinta berusaha menyangkal perasaan yang muncul. Ia merasa ragu dan takut akan apa yang dipikirkan Farhan tentangnya. Bagaimana jika perasaan ini hanya bertepuk sebelah tangan? Namun, satu hari, saat mereka sedang duduk di teras rumah kos, Farhan mendadak berbicara dengan suara pelan namun tulus. "Bu Sinta, saya merasa ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sejak pertama kali saya datang ke sini,"
saya merasa nyaman. Bukan hanya karena tempat ini, tapi juga karena ibu. Saya merasa dekat dengan ibu, dan jujur saja, saya mulai merasakan hal yang lebih dari sekadar penghuni dan pemilik kos, ungkapnya. Sinta terdiam, terkejut sekaligus bahagia mendengar pengakuan Farhan. Dengan lembut, ia menjawab, saya juga merasakan hal yang sama, Farhan. Tapi saya khawatir, kita berbeda usia cukup jauh, dan mungkin ini hanya perasaan sesaat. Farhan menatap Sinta penuh kesungguhan. Umur bukan hal yang penting bagi saya, Bu. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya tulus, dan saya siap menjalani hubungan ini, apapun risikonya. Mendengar ketulusan Farhan, hati Sinta mulai luluh. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan mereka perlu dipikirkan matang-matang. Mereka memutuskan untuk menjalani hubungan ini dengan hati-hati, menjaga perasaan satu sama lain tanpa tergesa-gesa. Meski begitu, tak semuanya berjalan mulus. Desas-desus tentang hubungan mereka mulai tersebar di kalangan penghuni kos lainnya. Beberapa orang mempertanyakan kedekatan mereka, membuat Sinta merasa khawatir. Suatu hari, seorang penghuni kos menyampaikan secara langsung kekhawatirannya kepada Sinta. Ibu Sinta, maaf sebelumnya, tapi saya mendengar kabar bahwa ibu dan Farhan memiliki hubungan. Bukankah itu kurang pantas? Sinta terdiam, menelan kekhawatiran yang semakin besar. Malam itu, Sinta memutuskan untuk berbicara dengan Farhan tentang kemungkinan mengakhiri hubungan mereka demi menjaga keharmonisan kos. Farhan mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Jikalau hubungan ini membuat ibu tidak nyaman, saya akan menghormatinya. Tapi saya ingin ibu tahu, perasaan saya tulus, dan saya tidak akan melupakan apa yang kita miliki." Perkataan Farhan membuat Sinta semakin tersentuh. Ia sadar bahwa perasaan yang telah terbangun di antara mereka bukanlah hal yang mudah dilupakan. Meski ragu, Sinta akhirnya memutuskan untuk bertahan dan menjaga hubungan ini dengan lebih bijak. Seiring berjalannya waktu, Sinta dan Farhan belajar menghadapi pandangan orang lain dan tetap menjalani hubungan dengan tulus. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi, namun juga tidak terlalu mengumbar perasaan. Keduanya menemukan kebahagiaan di tengah kesederhanaan. Bagi Sinta, Farhan membawa semangat baru dalam hidupnya. Sedangkan bagi Farhan, Sinta adalah sosok yang memberikan ketenangan dan pengertian. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan aktivitas yang sederhana, seperti memasak di dapur kos atau menonton film bersama. Keberadaan Farhan menjadi penghibur hati bagi Sinta, sementara Sinta adalah sosok yang menjadi inspirasi bagi Farhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hubungan Sinta dan Farhan mungkin tidak lazim, tapi keduanya tahu bahwa cinta adalah hal yang datang tanpa bisa diprediksi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun mereka sepakat untuk terus saling mendukung dan menghargai momen-momen yang mereka miliki. Di rumah kos itu, mereka menemukan lebih dari sekadar tempat tinggal. Mereka menemukan tempat bagi hati yang tulus untuk saling bertaut. Hubungan mereka adalah perjalanan yang penuh tantangan. Namun bagi mereka, cinta adalah tentang saling melengkapi dan saling menguatkan, apapun yang terjadi. Cerita ini menggambarkan bagaimana cinta bisa tumbuh di tempat yang tak terduga dan memberi makna baru bagi dua orang yang berbeda latar belakang. Dengan perasaan yang tulus dan penuh ketulusan, Sinta dan Farhan membangun hubungan yang dewasa, penuh pengertian, dan tidak terburu-buru.